Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irnawati, Prodi Sistem Informasi kelas D. Baik, di sini saya akan membacakan materi 1 dan 2 mata kuliah rekayasa web. Materi pertama, pengenalan website. Secara umum, website adalah kumpulan halaman yang berisi informasi tertentu dan dapat diakses dengan mudah oleh siapapun, kapanpun, dimanapun, melalui internet. Website terdiri dari beberapa halaman yang saling terkait, biasa memuat konten seperti teks, video, gambar, audio, dan lain sebagainya. Sejarah website dimulai Berners-Lee yang mengembang www pada tahun 1989. Tim menggagas 3 teknologi dasar untuk membangun, yaitu HTML, URL, dan HTTP. Awalnya website dirancang untuk berbagai informasi di kalangan pada ilmuwan, sampai pada akhirnya tim melihat potensi website sebagai sarana yang bisa digunakan oleh siapa saja untuk segala tujuan. Secara resmi pada tanggal 6 Agustus 1991 oleh Sir Tommy John. Pada tanggal 30 April 1993, CRLM mengumumkan bahwa www bisa digunakan secara gratis. Generasi website yang pertama, Web 1.0, merupakan generasi pertama dan layanan internet berbasis web. Pengguna hanya bisa membaca dan mencari informasi yang berada di dalam website tanpa bisa dikatakan pada saat itu. Web 1.0 menggunakan komunikasi satu arah. Yang kedua, Web 2.0 merupakan generasi yang dikenal dengan web sosial. Web 2.0 memungkinkan pengguna untuk berinteraksi melalui dialog media sosial dalam komunitas virtual. Yang ketiga, Web 3.0 merupakan generasi menawarkan metode membantu komputer dalam menarik kesimpulan data online. Yang keempat, Web 4.0, sebuah teknologi di mana aplikasi dapat kita lakukan bisa diketahui aplikasi yang kita jalankan. Jenis website. Website statis adalah halaman yang berisi file HTML untuk membangun sebuah website. Yang kedua, website dinamis merupakan website dengan bahasa pemrograman yang lebih dari satu, seperti HTML, CSS, JS, dan database. Unsur-unsur website. Yang pertama, domain atau URL adalah halaman khusus yang kita gunakan untuk mengakses website, biasanya diakhiri dengan .com website kita agar bisa dapat diakses internet. Yang ketiga, platform adalah tools untuk membuat sebuah website seperti HTML, CMS, dan PHP. Yang keempat, konten merupakan fungsi dan website itu sendiri. Yang kelima, tampilan adalah interface yang harus menarik agar pengguna betah di konten kita. Materi kedua, HTML, Hypertext Markup Language. Apa itu HTML? HTML atau Hypertext Markup Language adalah sebuah bahasa yang menggunakan markup atau penanda untuk membuat halaman web. Sejarah HTML dimulai oleh tim Berners-Lee, yakni lembaga penelitian CERN yang berlokasi di Swiss. Versi pertamanya dirilis pada tahun 1991 dengan 18 tag. Kemudian terus dikembangkan menjadi beberapa versi
Setiap versi barunya akan selalu ada tag dan atribut yang ditambahkan. Versi HTML. Yang pertama, HTML 101. Versi HTML. Yang pertama, HTML 1.0 1993. Memudahkan ilmuwan mengakses dokumen yang ada di berbagai komputer. Kemampuan untuk membuat paragraf, heading, H1, H6, list, hypertext. Yang kedua, HTML 2.0 1995. Mampu menampilkan data dan form yang dapat diedit secara langsung serta memasukkan alamat, nama, dan saran atau kritik. Yang ketiga, HTML 3.0 1997. Menambahkan fitur untuk mendukung tampilan image dalam meletakkan gambar serta tabel, mendukung adanya penulisan rumus matematika pada dokumen. Yang keempat, HTML 4.0 1998 sampai 1999. Menambahkan perubahan pemerintah dasar HTML, yaitu image, tabel, next, line, dan form yang lebih mudah. Yang kelima, HTML 4.0 1999 sampai 2000 telah dipublikasi secara internasional dan dapat dipakai oleh browser apapun. Yang keenam, HTML 5.0 2014. Versi terakhir sampai saat ini yang dilengkapi fitur canggih seperti sinteks yang lebih sederhana, support untuk konten video atau audio, dan lain-lain. Kelebihan HTML: yang pertama, digunakan secara luas dan memiliki banyak sumber serta komunitas yang besar. Yang kedua, mudah dipelajari. Yang ketiga, bahasa pemrograman open source gratis. Yang keempat, mudah dijalankan di semua web browser. Yang kelima, digunakan untuk pembuatan struktur konten pada website yang dapat ditambahkan dengan CSS dan JavaScript. Yang kelima, kekurangan HTML. Yang pertama, penggunaan HTML murni hanya dapat diimplementasikan untuk halaman web statis. Untuk fitur yang lebih dinamis dapat menggunakan JavaScript. Yang kedua, tidak bisa melakukan proses logik seperti perhitungan, tidak bisa. Bagaimana cara kerja HTML? Yang pertama, file HTML diakhiri dengan ekstensi HTML atau HTM. Ekstensi file ini disimpan dalam sebuah folder yang bisa diakses web browser apapun seperti Google Chrome atau Mozilla Firefox. Web browser kemudian akan merendah data yang berada dalam file HTML, kemudian akan ditampilkan. Text editor untuk pembuatan web. Yang pertama, Notepad. Yang kedua, Notepad, Sublime Text, Atom, dan VS Code. Tag HTML. Kode-kode dalam HTML biasanya disebut tag. Tag dalam HTML dituliskan dan diapit oleh tanda lebih kecil, tanda lebih besar, dan garis miring. Tag dituliskan berpasangan. Simbol disebut tag pembuka dan simbol disebut tag penutup. Tag bersifat incasen yang dimana penulisan dengan huruf besar, huruf kecil, dan campuran tidak masalah. Baik, itulah tadi penjelasan saya mengenai materi pertama dan materi kedua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.